Nama saya Muhammad Mirajul Islam Khan. Saya ni daripada Bangladesh. Tujuan saya buat video ni nak bagi nasihat dekat Rohingya dan juga nak bagi tahu kenapa Rohingya jadi macam ni sekarang ni. Apalah perangai dia sebenarnya. Perangai dia macam mana sebenarnya. Okey. Buat masa ni dekat Bangladesh ada orang Rohingya sejumlah lebih daripada 1 juta. Saya ulang sekali lagi, lebih daripada 1 juta. Mereka dulu boleh buat meniaga dekat Bangladesh disebabkan negara Myanmar itu taklah jauh sangat daripada Bangladesh. Disebabkan kita negara jiran. Lepas tu Rohingya ni orang Muslim. Kita pun rasa kesian lah. Benarkan mereka masuk dekat Bangladesh dan kita buat Rohingya camp. Kesian tu kesian lah, tapi kita nak selamatkan rakyat kita dulu. Tapi boleh buat kira lah kalau perangai mereka itu baik sangat. Masalahnya ramai yang jahat. Untuk yang jahat, yang baik pun sekarang tengah susah. Jadi saya nak cakap pada orang Rohingya ni. Korang tinggal dekat Malaysia ni, bukan masuk belajar ataupun masuk macam orang Bangladesh buat masuk kerja. Pelarian kan? Jadi korang kena lebih berhati-hati daripada Bangladesh. Sedangkan Bangladesh pun cukup dibenci oleh orang Malaysia. Walaupun Bangla masuk dekat Malaysia ni untuk buat kerja, bayar permit. Ada yang masuk untuk belajar. Tapi kenapa orang Bangladesh pun dibenci oleh orang Malaysia? Tahu tak kenapa? Sebab sejak ada isu 1.5 juta orang Bangladesh akan masuk dekat Malaysia ni, bukan masuk free. Bayar juga levy, bayar dekat kerjaan, mereka akan masuk dengan cara sah pun. Tengok orang Malaysia dah benci. Korang macam mana? Tengok orang Bangla pun tengah susah macam ni. Korang lagi pendatang dekat sini buat macam-macam hal. Berlembu lah dalam itulah. Bangla yang kena. Korang buat salah, orang kecam dekat Bangla. Nampak kulit hitam, disebabkan kita ni sama rupa, orang ingatkan orang Bangla saja buat. Memang ada orang Bangla jahat dekat Malaysia ni. Saya memang benci juga pada mereka. Yang jahat tu jahat lah, tapi bukan semua kan. Tapi disebabkan korang, Bangla semua diwaki. Korang berlembu dekat rumah, cakap Bangla yang buat. Korang rogol anak orang, cakap Bangla yang buat. Macam-macam lah. Kenapa Korang tak pernah berseku ke? Kalau dekat Malaysia ni, korang tak boleh tinggal dengan cara elok. Pergi tempat mana pun. Korang memang tak akan dapat tinggal. Memang kena belasah nanti. Sedangkan Malaysia ni aman. Tengok murah rezeki. Apalagi korang dulu dekat Bangladesh, cuba buat macam tu. Saya rasa orang tembak terus macam tu. Kalau korang buat perangai dekat Malaysia ni kan. Kalau buat sama macam ni dekat Bangladesh. Time corona ni korang keluar ramai-ramai dekat jalan raya. Buat macam-macam. Kalau korang tak sedar lagi, nanti korang mampu kerah. Tahu tak? Mampu kerah. Tahu tak benda datang apa tu mampu kerah? Tanyalah dekat orang Malaysia nanti. Jadi, nak tolong itu tolonglah, tapi tengok perangai dulu. Kalau perangai korang macam ni, memang kata lah, memang di mana-mana pun korang pergi tak akan dapat tinggal. Itu sajalah saya nak cakap. Jadi, ubahkanlah perangai korang. Disebabkan korang buat macam ni, yang baik, Rohingya yang baik pun dikecam, dimaki, dan juga dipukul. Sebab orang suka benci. Tak tahu nak cakap apa lagi. Sampai itu sajalah. Sedarlah. Sebelum jadi masalah yang besar sangat, sebelum orang mulai pukul ke orang, cukup-cukup sedarkan diri. Itu sajalah. Oke guys, jadi itu tadi pemuda dari Bangladesh yang curhat tentang situasi yang mereka alami di Malaysia. Jadi di Malaysia ketika ada orang Rohingya berbuat sesuatu yang kurang enak ya, atau melakukan ya katakanlah kriminal atau melakukan pelanggaran di Malaysia, maka orang Malaysia akan menyalahkan bukan hanya Rohingya tetapi Bangladesh ya. Jadi Bangladesh juga kena imbas. Ya mungkin bisa saja karena ada kemiripan fisik antara orang-orang dari Bangladesh dengan orang-orang Rohingya ini ya. Jadi orang Bangladesh ini menyebut bahwa kebanyakan orang-orang Rohingya ini karakternya atau sifatnya itu nggak bagus di mata dia. Nah guys, selanjutnya saya akan bereaksi. Teman-teman mari kita sama-sama mendengarkan ya, karena ini lagi menjadi suatu problem ya di negara kita. Kedatangan Rohingya yang terus bertambah ya. Hari Minggu kemarin datang lagi 2 kapal ya, lalu kemudian memunculkan banyak komentar atau kemarahan dari masyarakat Indonesia. Surat terbuka buat UNHCR ya. Kita ini anak bangsa, itu aja masih jadi pembantu di negeri sendiri. Lo enak-enakan aja bawa warga Rohingya minta pulau di sini. Kita aja nih yang orang warga Indonesia itu ya
harus nabung dulu, harus kerja dulu untuk bisa beli tanah. Lalu enak-enakan aja lu datang-datang minta pulau. Jujur ya, gua dari salah satu nih cucu pejuang 45 ya, kagak terima bro. Kakek gua perang dulu tahun 45 ya, buat ngebela ini Indonesia, tanah air kita ya. Kok enak-enakan aja lu bikin itansi tapi buat anak warga Rohingya. Lu kemanusiaan yang mana? Di Indonesia masih banyak tuh rakyat-rakyat yang miskin, rakyat yang kelaparan. Situ enak banget. Datang dapat duit 1.250.000. Sedangkan kita harus kerja dulu baru bisa dapat makan. Kita kerja dulu biar bisa ngidupin keluarga. Lah situ datang udah tinggal makan aja, dapat duit, dapat rumah. Kita bro, saya aja nih ya, kerja udah bertahun-tahun belum bisa rasanya kebeli tanah. Karena apa? Harga tanah yang semakin mahal. Lah situ datang minta pulau buat warga Rohingya. Pala lo taruh mana lo? Gua buka surat undangan ya, buat untuk UNHCR. Temuin gua kagak terima bro. Gua juga orang Sumatera. Gua orang Sumatera nih gerem lihat kayak gitu. Gua aja yang warga Sumatera relain merantau buat kerja cari duit, buat ngisi perut, buat makan. Lah mereka datang dapat duit, dapat makan sehari 4 kali. Kita aja yang makannya sehari sekali. Itu harus dibanting tulang dulu, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Buat UNHCR, gue tantang kalian, kemanusiaan mana yang kalian jalankan? Karena apa? Saya di sini pun juga sebagai mantan relawan. Saya tahu rasanya gimana jadi relawan untuk di negeri sendiri. Tapi mana ada instansi yang mendukung? Kagak ada bro. Kita berjalan sendiri, pakai uang duit kita sendiri, pakai uang kita sendiri itu semua. Buat ngebantu masih banyak masyarakat di luaran sono yang kelaparan, kedinginan, gak ada tempat tinggal. Mana dari pemerintah? Sebelum kalian mengayomi Rohingya, ayomi dulu warga Indonesia bro. Muliakan dulu warga Indonesia, baru kalian bisa memuliakan dari negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We don't want to go anywhere. We only stay in this country. We don't want to go back. How to go back? Our boat our engine was damaged. How can we go anywhere? We only come here in this country. It is peaceful country. That's why we come here. And we decided if we go to other country as Indonesia, which is peaceful country and which is very good and where is very honest man. So we decided we will go to Indonesia and they will help us and we will live in that country. We don't want to go anywhere. We only stay in this country. Rodok cepet ya rek. Rohingya mending ditolak. Sing pertama, mereka iku sengaja ditekokno nang Indonesia, arep disebar nang Indonesia. Ojo burungokne iku omongane Usman amit-amit. Soale yang pertama, gak perlu menjadi keanggotaan aktivis kemanusiaan untuk bisa mengungkapkan unek-unek gitu. Wong Aceh iki do nolak kabeh. Pertama akeh, Pak. Mereka iku pertama males. Sing kedua, uripe gur mangan tok gitu. Sing paling penting meneh aku baca ning nggone berita TikTok, mereka iku jorok Pak, kempro ngerti gak kon, ngising sembarangan. Terus mani dikei kejadian wingi di Sidoarjo, listrik mati 24 jam. Tempat nggone rumah susune dihancurno. Terus arep kok piye maneh? Kepengin takon kayak Malaysia iku. Jaluk pulau. Amit-amit. Orang-orang Rohingya seperti teman-teman lihat tadi ya, mereka datang ke Indonesia karena mereka tahu bahwa Indonesia ini negara yang aman, negara yang damai, negara yang menurut mereka tingkat kesejahteraan, kenyamanan itu cukup baik ya. Jadi mereka memang ingin menetap dan tinggal di negara yang damai seperti Indonesia ya. Jadi itu alasan ya kenapa mereka
datang ke Indonesia, ya. Karena pada awalnya kita berpikir Indonesia ini mungkin cuma sementara, ya. Mereka akan menjadikan tujuan akhir seperti negara-negara di Malaysia ataupun di Australia. Tetapi mereka memang menyasar Indonesia, guys, ya. Mereka ingin merasakan kehidupan yang nyaman, damai di Indonesia, ya. Namun yang menjadi tantangan bagi kita bahwa kalau sudah ada orang-orang Rohingya 1.000, 2.000 yang datang ke Indonesia, ya, lalu kemudian mereka merasa aman, nyaman, dan damai, saya yakin mereka akan memanggil lagi, ya, akan menghubungi lagi saudara-saudari mereka dari berbagai tempat, ya, untuk datang ke Indonesia. Bukan hanya Rohingya, bisa saja dari Bangladesh atau dari mana-mana akan datang ke Indonesia. Karena apa? Karena kebaikan, keramahan orang Indonesia yang mau menerima pengungsi ini, ya, yang mau menerima orang dari mana-mana, ya. Ini akan menjadi alasan mereka akan datang semakin banyak ke Indonesia, ya. Oleh karena itu kita berharap adanya solusi ini, ya, dari pemerintah kita harus gerak cepat atasi persoalan ini. Siapa sih sebenarnya Rohingya? Terus kenapa masyarakat Aceh mulai nggak nyaman sama mereka? Sini, aku jelasin. Menurut tirto.id, jadi tuh asal-usul etnis Rohingya bermula pada masa kekuasaan Inggris di India. Nah, banyak warga India dan Bangladesh melakukan imigrasi ke Myanmar, salah satu wilayah yang juga dikelola Inggris. Pasca kemerdekaan Myanmar, pemerintah setempat menilai imigrasi tersebut adalah bentuk ilegal. Mereka menolak memberikan status kewarganegaraan ke orang-orang Rohingya. Karena mereka tidak dianggap, jadinya mereka nggak dapat akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, umat Buddha sebagai mayoritas di Myanmar tetap menilai Rohingya adalah orang Bengali dan menolak keberadaan mereka. Sedangkan Rohingya sendiri termasuk etnis minoritas beragama Islam. Mereka tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Penduduk etnis Rohingya tidak dianggap sebagai warga negara oleh Myanmar dan tidak dimasukkan dalam sensus, serta tidak termasuk di antara 135 etnis resmi yang diakui negara menurut Undang-Undang tahun 1982. Terus kenapa etnis Rohingya mengungsi? Jadi, selama beberapa dekade, mereka terlibat berbagai sengketa dengan pemerintah Myanmar hingga memaksa untuk melarikan diri menjadi pengungsi. Aku mundur lagi sedikit. Jadi pada masa kekuasaan Inggris tahun 1800-an, orang India dan Bangladesh yang dibawa menuju Myanmar semakin membuat komunitas muslim menjadi besar kan? Nah, dampak negatifnya, masyarakat lokal Myanmar merasa cemburu dan menjadi salah satu akar permasalahan yang terjadi selama ratusan tahun ini. Dalam laporan Mercy Corps, umat muslim di sana mendukung Inggris selama Perang Dunia Kedua. Di lain sisi, umat Buddha berada di pihak Jepang. Hal ini semakin memperparah keadaan antar komunitas di wilayah tersebut. Kasus awal pengungsi Rohingya yang melarikan diri terjadi pada 1978 menuju Bangladesh. Mereka kini tersebar di sejumlah negara lain sebagai pengungsi seperti Bangladesh, Thailand, Filipina, Indonesia, dan India. Bisa dibilang juga kalau Rohingya merupakan populasi terbesar di dunia yang gak memiliki kewarganegaraan. Sebagai tambahan nih, tahun 2009 silam, masyarakat Aceh nerima orang-orang Rohingya dengan tangan terbuka. Namun, sekarang terjadi perselisihan karena lambat laun ada tindakan pencurian, membuat onar, dan gak patuh sama peraturan. Walaupun begitu, sampai saat ini warga Aceh tetap membantu mereka dengan memberikan perbekalan dalam perjalanan mereka ke tempat lain. Duh, gimana respons kamu setelah menonton video ini? Tulis di kolom komentar ya. Beginilah suasana Rohingya, kapal Rohingya. Ini guys. Ayo. Pakai besi guys. Pakai apa ini? Seng-seng. Dilas lagi guys. Kuat ini, berapa tahun nih? Ini bekas direhab ya.
bekas rehabilitasi. Kembali lagi bersama saya Reporter Black ya. Kali ini saya berada di tempat pengungsian kaum Rohingya sementara ya guys ya. Kalian bisa melihat kaum Rohingya ada di sebelah kiri saya ini guys ya. Mereka sedang duduk-duduk menunggu nasi guys ya. Lihatlah wajah-wajah mereka guys, wajah-wajah kemurungan ya guys ya. Kalian bisa melihatnya ya. Ya, jadi buat kalian yang masih menghujat kaum Rohingya untuk tinggal di Indonesia, kurang-kurangi guys. Kita ini adalah manusia yang harus memanusiakan manusia ya guys ya. Jadi kurang-kurangi, lihatlah guys ya. Di wajah mereka wajah-wajah kelaparan, kemiskinan, apalagi dia diusir dari negaranya guys ya. Kita mau tidak mau harus menampung guys ya. Kasihan ya guys ya. Hey mister, I am one rice because I am and wife hungry. You come. I am one rice. Yes, I'm sorry uncle. I am no rice. I am no catering. I am reporter. Oh, I don't want to know. You come rice now. Oh, kok karepe dhewe kon? Hey, you don't play with me. Yes, you know, huh? This one Indonesia, not England, not USA, not India, not Myanmar. You know? Oh fuck you. Oh yo you jancuk. Guys, ralat ya. Lek ketemuan yang masalah Rohingya, di salah satu komentar postingan Bapak bersedia untuk menampung warga Rohingya, Pak. Ya, saya meminta agar kalau memang pemerintah kalau memang ada desakan agar saya bisa menampung Rohingya, saya meminta pemerintah untuk menyatakan secara terbuka tidak sanggup. Karena saya sebagai pembayar pajak setiap bulan, saya berharap pemerintah memikirkan tentang kebijakan luar negeri bebas aktif dan peka pada masalah-masalah kemanusiaan. Kalau memang pemerintah tidak sanggup, umumkan ketidaksanggupan itu, maka saya termasuk orang yang bersedia untuk menampung. Oke, terima kasih Pak. Rohingya, saya meminta pemerintah untuk menyatakan secara terbuka tidak sanggup. Ya jelas nggak sanggup lah. Lihat dulu tuh, rakyat Indonesia juga banyak Pak. Ditambah lagi sama pengungsi. Emang pengungsi yang datang sedikit. Tuh makin tambah banyak Pak. Mau dibikin sumpek Indonesia ini sama pengungsi. Kalau Bapak mau nampung ya silakan tampung aja tuh. Katanya kan Bapak sanggup tuh. Ya udah tampung di rumah Bapak. Jangan kita orang dibuat mikir sama masalah ini Pak. Emang Bapak doang yang bayar pajak. Saya juga bayar pajak Pak. Aneh sama Bapak ini. Bukan ngebelain rakyatnya sendiri, malah ngebela-belain pengungsi yang gak jelas statusnya di muka bumi ini. Saya justru khawatir ya dengan kebaikan, keramah tamahan, sopan santun yang dimiliki oleh bangsa kita guys ya. Tahu sendiri, orang Indonesia ya adalah orang-orang yang baik ya, orang-orang yang belas kasihannya tinggi. Namun jangan sampai ya sifat sikap adab kita ini dimanfaatkan oleh orang luar untuk mau memanfaatkan kita. Salam NKRI, apa kabar saudaraku sebangsa dan tanah air ya. Khusus untuk abangku Usman Hamid. Apa kabar Bang? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Bang ya. Maaf Bang ya, saya ini sedang mengingat-ingat ya. Di sekitar akhir 98 atau 99 kita ini pernah ketemu atau belum ya Bang? Maaf ya Bang ya, hanya mengingat-ingat saja ya. Siapa tahu saya yang lupa gitu ya. Tapi maaflah, mungkin saya yang kelewat percaya diri atau kepedean banget sih kata anak muda. Pernah ketemu dengan abangku Usman Hamid, ngaku-ngaku ketemu, kira-kira begitu ya. Namun saat itu ya, di akhir 98 atau 99 kami berbincang banyak, ngobrol banyak dengan almarhum Cak Munir yang familiar disapa dengan Munir, yang saat itu ya sedang berkunjung atau bersilaturahmi dengan kami di Lampung ya. Banyak yang kami bincangkan saat itu. Nah, saya lupa ingatnya di saat itu apakah abangku Usman Hamid ini turut serta atau tidak.
Tapi sudahlah, tak usah dibahas ya. Abangku Usman Hamid, saat ini abangku telah kalah 3-0 terkait pengungsi etnis R ini ya Bang ya. Kekalahan yang pertama, abang mengatakan hanya sekelompok orang. Ternyata kami bukan sekelompok Bang, kami rame, banyak Bang. 1-0 ya. Kemudian abang mengatakan meminta kepada pemerintah tidak mendengarkan sekelompok orang ini. Abang kalah Bang. Ternyata Presiden Republik Indonesia Jumat 8 Desember kemarin telah merespon suara-suara kami. 2-0 Bang. Abang juga mengatakan bahwa jika pemerintah ini memulangkan pengungsi etnis R ini ke negara asalnya, pemerintah telah melanggar HAM. Ingat Bang, kemarin Bapak Presiden mengatakan diduga kuat adanya sindikat tindak pidana perdagangan orang. Nah Bang, ini gimana? Ini pengungsi atau ada sindikat Bang? Ya, ini harus kita jawab bareng-bareng ya Bang ya. 3-0 Bang, kalau sudah mungkin 3-0 ya. Dan abang sebenarnya hampir kalah 4-0 Bang. Katakanlah pertandingan sepak bola ini injury time Bang. Kalau abang benar-benar tidak menjaga gawang abang ya, ini 4-0 Bang. Abang mengatakan abang membayar pajak setiap bulan ya, seakan hanya abang yang berkontribusi kepada negara ini. Ingat Bang, tentang pajak itu bukan sebulan Bang. Ada namanya pajak tahunan ya, ada pajak bulanan kalau yang berpenghasilan melalui gaji atau honor katakanlah dipotong PPh-nya ya. Ada juga yang harian Bang. Jika kita makan di rumah makan itu kena pajak Bang ya. 10% Bang, kalau kita habis 60.000 tambahnya 6.000 jadi 66.000. Itu ada pajaknya Bang ya, PPh namanya. Khusus saya Bang, kepada negara ini membayar pajak sehari 3 kali Bang. Bukan lagi sebulan, sehari 3 kali Bang ya. Saya kalau ngerokok itu 3 bungkus sehari Bang. Artinya cukainya 3 kali yang saya bayarkan kepada negara ini Bang. 3 kali Bang ya, saya sehari bayar pajak, jadi bukan sebulan aja Bang. Kalau abang merasa telah berkontribusi melalui pajak dan memohon kepada pemerintah untuk menampung atau menerima pengungsi etnis R ini, kami dan saya yang telah berkontribusi juga melalui negara dengan membayar pajak kami menolak pengungsi etnis R ini masuk ke Indonesia Bang ya. Hati-hati Bang ya. Ini posisi bola sedang ada di depan muka gawang abang nih kalau sepak bola ya. Abang mengatakan kepada pemerintah ya, jika pemerintah tidak sanggup, jujur saja katakan ini, diumumkan saja tidak sanggup. Bang ya, ini bukan persoalan pemerintah sanggup tidak sanggup Bang. Ingat, bukan hanya Indonesia yang menolak ini Bang. Negara ASEAN lain pun, negara tetangga lain pun telah menolak Bang. Jadi ini bukan sanggup tidak sanggup Bang ya, tentang penolakan ini. Nah ini hampir dekat gawang nih Bang. Abang mengatakan jika pemerintah tidak sanggup dan jujur saja mengumumkannya, saya akan menampung atau menanggungnya terkait pengungsi etnis R ini. Hampir masuk Bang bola Bang. Artinya jika kemudian hari ya abang tidak mau menampung atau menanggung apa yang telah abang katakan kepada kami rakyat Indonesia, abang kebobolan. 4-0 Bang. Dalam kompetisi kalau sudah 4-0 itu kalah telak Bang ya, kalah telak. Jadi mari Bang, kita duduk bersama lagi lah ya, kita sikapi dengan baik terkait pengungsi etnis R ini dengan kita hubungkan apa yang telah dikatakan oleh Presiden Republik Indonesia per Jumat 8 Desember kemarin. Oke Bang, salam NKRI, salam anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, imigran gelap mulai anarkis di NKRI. Kesalahan yang sangat fatal dilakukan imigran gelap adalah merusak fasilitas negara, kesalahan yang sangat fatal. Perlu kalian ketahui, imigran gelap yang tinggal di negara kesatuan Republik ini, yang diberi tempat tinggal, yang diberi makan, yang dilayan seperti ratu oleh kami rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat 2, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat Indonesia, bukan di tangan kalian imigran gelap yang diberi makan, tidur-tiduran, digaji, pemalas.
Tapi kalian bikin rusuh, bikin onar di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini kami sebagai rakyat Indonesia tidak terima dengan cara kalian seperti ini. Dan kami meminta, berharap kepada Immigration Indonesia, tolong deportasi mereka dari negara kesatuan Indonesia demi keutuhan NKRI dan anak cucu rakyat Indonesia di masa yang akan datang. Tidak terjadi seperti di Malaysia, mereka minta pulau, mereka minta tempat tinggal. Ini bukan kita bahas soal pri kemanusiaan, tetapi ini soal adab dan tata krama mereka tidak ada. Tanda terima kasih mereka tidak ada. Dan mereka mulai berkuasa, beranak pinang di negara kita nanti, mereka lah yang berkuasa. Dan yang paling miris, di negara Malaysia mereka minta pulau. Mereka tidak mau ada orang Malaysia, ada orang Melayu, ada orang Cina ataupun orang Indonesia. Mereka maunya hidup berkelompok, hanya mereka saja. Sehingga mereka berbuat sesuatu sesuka hati mereka. Dan ini akan banyak kejahatan yang kita nanti tidak tahu apa yang terjadi. Akan banyak narkoba masuk di Indonesia, akan banyak pemerkosaan di Indonesia, akan banyak sekali nanti yang kita tidak tahu di masa yang akan datang kalau mereka masih ada di Indonesia. Please, yang berwenang di negara Kesatuan Republik Indonesia, saya sependapat dengan Bapak Presiden Joko Widodo yang telah keluarkan suaranya menyampaikan bahwa kita boleh menolong imigran gelap, tapi kita prioritaskan rakyat Indonesia, yaitu rakyat lokal. Saya setuju, terima kasih Pak D, saya sudah bisa tidur nyenyak. Semoga ini sampai. Buka TikTok siang malam isinya orang-orang Rohingya semua, bro. Dia kan masuk ke sini kan gampang. Terus masa mau keluarnya susah, balikin lagi aja ke laut gitu. Laut juga harusnya nggak boleh, itu punya kita lautnya. Di laut sono tuh, Antartika tuh, atau balikin ke Bangladesh. Enak aja, malah pengen dikasih pulau. Katanya ada juga tuh yang buat video suruh ditempatin di Pulau Komodo. Nggak bisa. Pulau Komodo juga punya kita, ya. Sejengkal tanah pun, tanah yang ada di NKRI ini, saya nggak ikhlas bro kalau dikasihkan ke orang asing, ya. Itu punya kita, punya pribumi, ya. Terus juga harusnya jangan lama-lama itu. Orang Rohingya harus dipulangkan lagi secepatnya. Karena apa? Ketika mereka udah lama di sini, udah beranak pinak, kita mau usir itu nggak bisa. Nah, negara lain nih kompor-komporin gitu, masuk gitu, ikut campur. Kalau mau kita bedil-bedilin, itu nggak bisa. Negara lain, wah itu melanggar HAM tuh. Indonesia kejam tuh, ini itu, nggak bisa. Jadi ini mumpung masih jumlahnya belum terlalu wahaha, langsung aja dibalikin gitu. Ya, kita kan punya kapal banyak bro. Masa sih susah amat sih kita ambil comot-comotin nih orang-orang itu, balikin lagi ke negaranya. Ya di bibir pantai lagi aja lah di sananya, di Bangladeshnya itu naruhnya. Nggak usah di tengah-tengahnya, nggak usah. Mungkin sulit kalau di tengah-tengahnya, di pinggir pantai aja. Atau kita kasih perahu ya, kita kasih perahu secukupnya. Berangkat dari sini pakai kapal yang gede-gede ya. Kalau udah nyampe sana belum sampai darat ya, masih di laut, itu kita dipindahin orang Rohingyanya ke kapal yang kecil itu, terus didorongin ke sana itu, biar suruh berlayar sendiri, pulang sendiri ya. Kenapa kok saya sampai ngotot-ngotot bro? Di sini nih di tempat saya ini, itu tiap hari itu ada gelandangan lewat. Ya, ada gelandangan lewat, ada orang cari rongsok, ada orang pengemis, ada pengamen gitu. Mereka itu serba kekurangan gitu. Orang asing datang ke sini dikasih makan, dikasih tenda, enak amat. Malah pengen dikasih tanah. Bahkan ada juga beritanya yang dikasih rumah susun plus uangnya 1.250.000. Gila nggak? Oke guys, itu tadi respon netizen ya, orang-orang Indonesia terkait dengan kedatangan etnis Rohingya yang semakin hari semakin bertambah, dan tentu ini juga menambah keresahan bagi kita sebagai masyarakat Indonesia ya.
Karena ya kita bukan negara yang mempunyai hak dan kewajiban untuk menampung pengungsi dalam jumlah yang begitu banyak. Oh ya, sedikit saya mau mengingatkan ya, ada saudara saya dan sebelum-sebelumnya saya dengar ada yang pengen mengatakan mau memindahkan etnis Rohingya ini ke Pulau Komodo. Mohon maaf, Pulau Komodo ini kan ada di NTT provinsi saya guys ya. Pulau Komodo itu salah satu pulau cantik ya. Di situ ada Komodo ya, salah satu yang orang bilang dragon ya, naga raksasa yang masih bertahan hingga saat ini ya. Dan Pulau Komodo itu banyak sekali dikunjungi oleh orang-orang luar negeri guys ya. Dalam hal ini adalah turis ya, bukan pengungsi dari luar negeri, tapi turis atau wisatawan asing yang datang masuk ke Pulau Komodo. Dan dia masih dalam satu kawasan wisata dengan Labuan Bajo ya. Dan di situ masuk ke Pulau Komodo ya, harus membayar dengan harga yang lumayan tinggi juga guys. Jadi Pulau Komodo ini ya, itu pulau yang mahal, pulau yang eksotik, pulau yang cantik ya. Jadi ya mungkin teman-teman jangan menganggap remeh atau menganggap rendah kalau Pulau Komodo ini layak untuk pengungsi Rohingya ya. Kita berharap semoga pemerintah kita ya dan stakeholder yang terkait segera mengambil solusi ya, ataupun keputusan bagaimana jalan yang terbaik agar orang-orang Rohingya ini harus segera direlokasi atau dipindahkan dari Indonesia agar suatu saat nanti jangan menimbulkan konflik ya. Jangan sampai saya khawatir seperti ini. Ini sengaja dibiarkan semakin lama setelah kemarahan atau emosinya udah menurun ya. Lalu kemudian secara tiba-tiba, secara diam-diam diberikan wilayah berupa pulau kepada orang-orang Rohingya ini untuk bertempat tinggal di situ. Wah, gawat, menjadi bagian dari NKRI ya. Itu bukan menyelesaikan masalah tapi malah menimbulkan konflik untuk anak cucu kita di kemudian hari ya. Jangan sampai peristiwa yang terjadi di Myanmar ya suatu saat terjadi di Indonesia. Oke guys, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi.